Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 termodinamika. Kita akan membahas soal assessment. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 205 untuk siswa kelas 11. Nomor 1. Volume udara dalam suatu pernafasan normal adalah 0,5 liter. Suhu di Baliga adalah 23 derajat Celcius dan tekanan udara sebesar 1 atm atau atmosfer. Berapa banyak udara yang dihirup ketika bernafas jika diasumsikan udara merupakan gas ideal? Diketahui di sini volumenya yaitu 0,5 liter. Kita rubah menjadi meter pangkat 3. Maka sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 3. Suhunya atau T sama dengan 23 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin. 273 ditambah 23 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Dan tekanannya P sama dengan 1 atm. 1 atm itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Yang ditanya di sini adalah N-nya. Kita jawab. Persamaannya P tekanan dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Diketahui R-nya yaitu 8,314 Joule per Kelvin mol. P-nya di sini yaitu 10 pangkat 5. Volumenya kita pakai yang ini. 5 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan N. R-nya 8,314 dikali T-nya 300. Ini kalau dikalikan sama dengan 50. Sama dengan N dikali 8,314 dikali 300, 2494,2. Sehingga N sama dengan 50 dibagi 2494,2. N sama dengan 0,02 mol. Nomor 2, tubuh manusia bekerja seperti mesin kalor karena mengubah energi kimia menjadi energi termal atau panas yang kemudian digunakan untuk melakukan usaha. Efisiensi tubuh manusia adalah 25%. Seorang siswa bermasa 50 kg naik tangga ke lantai 3 suatu kantor dengan ketinggian 12 meter dari lantai dasar. Yang A, tentukan usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3. Kita jawab yang A. Usaha rumusnya adalah W sama dengan MGH. M itu adalah massa, massanya di sini 50. Gravitasinya 10, hanya ketinggiannya yaitu 12. Maka sama dengan 6000 Joule. B. Berapa banyak energi kimia yang diperlukan oleh siswa untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3? Energi kimianya karena efisiensi 25%. Yang B, 25% itu sama dengan 1/4. Maka kita menggunakan perbandingan 1/4 sama dengan 6000 dibagi dengan energi kimianya. Energi kimia sama dengan, ini kita kalikan silang, 4 dikali 6000 sama dengan 24.000 Joule. C.
Berapa banyak panas yang dilepaskan oleh metabolisme tubuh siswa? Yang C, panas yang dilepas yaitu energi kimianya 24.000 dikurangi dengan usahanya 6.000 sama dengan 18.000 Joule. D. Jika siswa menggunakan lift bermasa 1.200 kg dengan efisiensi 90%, berapa banyak energi listrik yang digunakan oleh lift untuk asumsi hanya siswa tersebut yang berada di dalam lift? Maka yang D, usahanya yaitu W sama dengan F dikali S. F itu M dikali A dikali S. Masanya di sini, massa lift yaitu 1.200 karena ditambahkan dengan massa siswa 50, maka massa seluruhnya 1.250. Percepatannya di sini kita menggunakan gaya gravitasi yaitu 10. S-nya jaraknya 12 ketinggiannya. Maka sama dengan 150.000 Joule. Untuk efisiensinya karena 90% efisiensi, perbandingannya 90/100, kita balik 100/90 dikalikan dengan 150.000 Joule. Ini kita coret nolnya sama dengan 166.667 Joule. E. Bandingkan jawaban B dan D dan tariklah kesimpulan. Kalau kita perhatikan jawaban B hasilnya adalah 24 Joule. Sedangkan yang D adalah 166.667 Joule. Maka dapat disimpulkan energi listrik yang diperlukan jauh lebih besar daripada energi kimia. Naik tangga lebih hemat energi daripada menggunakan lift. Nomor 3, perhatikan grafik di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara tekanan saturasi dan suhu saturasi dari air. A. Apa yang dimaksud dengan suhu dan tekanan saturasi? Suhu saturasi adalah suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer atau suhu di mana suatu zat cair mendidih. Sedangkan tekanan saturasi adalah tekanan di mana suatu zat cair mendidih. B. Gunakan grafik tersebut untuk menjelaskan cara kerja press cooker. Tekanan uap yang tinggi menaikkan titik didih zat cair. Suhu yang tinggi mempercepat reaksi yang terjadi dalam proses memasak. Press cooker didesain mempunyai tekanan yang tinggi dengan terkumpulnya atau terperangkapnya uap air. C. Carilah data untuk menunjukkan lama memasak 1 kg daging sapi dan 1 kg ayam dengan menggunakan panci biasa dan dengan menggunakan press cooker. Jenis daging ayam, saat lama memasak dengan panci biasa, ini berkisar 30-40 menit. Kalau menggunakan press cooker, maka bisa menghemat, yaitu 15-20 menit. Sedangkan daging sapi, kalau menggunakan panci biasa, bisa memakan waktu 40-60 menit. Kalau menggunakan press cooker, bisa separuhnya, yaitu 20-30 menit. Nomor 4, apa hubungan ausnya organ-organ tubuh manusia dengan proses irreversibel dalam perubahan entropi? Organ tubuh yang aus terjadi dengan spontan karena berbagai hal.
Salah satunya adalah proses penuaan, sehingga prosesnya merupakan irreversible. Organ yang aus semakin tidak teratur sehingga mempunyai entropi yang besar. Nomor 5, perhatikan diagram PV di bawah ini. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas. Kalau kita mengamati soal ini, diketahui P-nya tetap yaitu 2 atmosfer atau ATM. Sedangkan V-nya sama dengan V1 yaitu atau VA 300 meter kubik. Sedangkan VB sama dengan 600 meter kubik. Yang ditanya di sini adalah usaha atau W-nya. Kita jawab W sama dengan P dikali delta V. P di sini adalah 2 atmosfer. Karena volumenya satuannya meter kubik, 2 atmosfer itu kita rubah. 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kita substitusi kebersamaan ini. 2 dikali 10 pangkat 5 dikali delta V, yaitu VB dikurangi VA. 2 dikali 10 pangkat 5, VB-nya 600 dikurangi 300. 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 600 dikurangi 300, 300. Atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat 7 Joule. Maka ini adalah usahanya. Demikian pembahasan asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.